Salah seorang bertanya di sini, tadi Bapak melihat neraka kan? Ya, gitu. Ya, mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Tuh, jelas ya pernyataannya. Kita ulang lagi. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Makasih ya. Jadi sesama Nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Ya, jelas ya percakapannya. Wah, ini benar-benar ya harusnya masuk ke penistaan agama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah membahas ada seorang oknum pendeta yang mengklaim dirinya adalah seorang nabi dan juga mengaku pernah jalan-jalan ke surga, pernah juga jalan-jalan ke neraka. Yang membuat kita jengkel sebagai umat Islam, oknum pendeta ini yang mengaku sudah jalan-jalan ke neraka mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW ada di neraka katanya. Ya, jelas ini adalah syubhat yang tujuannya untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Jadi dia mau menggiring pemikiran Nabi Muhammad aja di neraka, apalagi pengikutnya. Nah, dia tuh mau menggiring umat Islam ke arah pemikiran seperti itu, teman-teman. Ya, begitulah orang-orang kafir pembenci agama Islam selalu aja ada cara mereka untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini udah 2 tahun yang lalu saya bahas, tapi mungkin karena tidak terlalu viral dahulunya sehingga tidak banyak digubris orang ya. Sebenarnya ini termasuk juga penistaan agama. Coba kita simak dulu videonya. Mau tanya, Pak. Ya, tadi Bapak melihat surga kan? Di sini ada orang yang bertanya, ini Zoom ya teman-teman, percakapan di via Zoom. Salah seorang bertanya di sini, tadi Bapak melihat neraka kan? Ya, gitu. Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Tuh, jelas ya pernyataannya. Kita ulang lagi. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak Lukas, kalau bisa jangan membawa ini, karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber, dan dia adalah nabi dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka topik sekarang. Okay. Dan hormati Bang Luga ya, Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Jadi sesama nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Ya, jelas ya percakapannya. Wah, ini benar-benar ya harusnya masuk ke penistaan agama sih. Sebenarnya kalau mereka mau buat cerita-cerita konyol, cerita halu tentang keagamaan mereka, yang mana itu di dalam akidah mereka sendiri, kita nggak ada urusan teman-teman, lakum dinukum waliyadin. Tapi nyatanya mereka selalu membuat cerita-cerita konyol dan mengaitkan dengan keimanannya umat Islam. Ini yang kita nggak bisa terima. Bahkan udah banyak sekali kan video-video di YouTube itu murtadin palsu yang ngakunya dari agama Islam, lalu sholat tahajud ketemu Yesus katanya dia gitu. Contohnya di video ini teman-teman, ada ibu-ibu yang ngaku dia itu sholat tahajud terus ketemu Yesus, akhirnya dia murtad. Ini sebenarnya melecehkan ibadah tertingginya umat Islam, yaitu sholat. Sholat itu tiangnya agama kalau di agama Islam, tapi dibuat seperti ini, dibuat cerita-cerita halu oleh mereka. Coba kita simak nih. Akhirnya saya mengambil keputusan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud katanya. Kalau kita nyebutnya sholat bukan sembahyang. Akhirnya di dalam sholat itu saya ketemu Tuhan Yesus, tapi tidak Tuhan Yesus langsung, dia bilang Isa Al-Masih. Waktu saya wiritan, betapa saya kagetnya, karena waktu saya itu kan saya Muslim, tahu-tahu di tembok itu ada salib yang besar. Itu nyentrong ke muka saya, silau. Akhirnya saya, karena saya orang fanatik, saya bilang, ngapain itu salib, wong saya orang Muslim. Akhirnya setelah mata saya buka, setelah saya buka mata, orang itu turun, salib itu turun jadi manusia, tinggi besar, ganteng. Saya tanya sama dia, siapa kamu? Dia bilang itu dia bilang, aku kenal kamu, aku tahu kamu orang yang saleh, tekun mencari aku, tapi salah. Saya marah-marah karena dia. Astagfirullahaladzim, ini ceritanya ngarang banget ya, seolah-olah agama Islam itu salah gitu ya. Bilang saya salah,
Terus saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya bilang, iya, Isa Al-Masih itu mujizat Al-Quran, buktikan itu. Kalau memang itu Astagfirullah, ya begitulah cerita-cerita mereka teman-teman ya. Bawa-bawa sholat ya. Saya udah bilang tadi, sholat itu ibadah tertingginya umat Islam, tiangnya agama. Tadi juga kita udah mendengar di awal ya, ada oknum pendeta yang ngaku pernah ke neraka dan melihat Nabi Muhammad di situ. Ini semuanya kacau teman-teman ya. Mereka sebut kita intoleran apa, tapi mereka sendiri yang begitu. Sudahlah, jangan bikin video-video kayak gitu. Mari kita hidup damai di negara kita antar umat beragama. Kalau seperti itu cara kalian, gimana kita mau damai? Apakah memang di agama kalian diajari seperti itu, berbohong-bohong seperti itu? Nih coba kita simak lagi ya video oknum pendeta ini. Surga itu punya kota. Kotanya namanya Yerusalem. Oh, di surga katanya pendeta ini nama kotanya Yerusalem. Entahlah dia itu ngarang atau memang ngambil dari sumber-sumber kitabnya mereka itu. Tapi yang jelas katanya sih kan pendeta ini udah jalan-jalan ke surga. Ya lanjut ya, kita simak lagi. Di surga tingkat 3 sama Yerusalem baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Oh, bukan, nggak bisa terbang bang, masa naik mobil bang? Kacau. Bisa juga terbang, tapi kan lebih keren naik mobil. Ya tapi kan Ini kelihatan nih, di sini udah kelihatan ngawur. Ngawur. Di surga tingkat 3 ada mobil katanya. mobil beda-beda bang, nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, abang nggak mewah kan jadi aneh juga bang. Enggak, kalau di Yerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeri lah. Oh. Karena cuma di Yerusalem baru. Cuma di Yerusalem baru ada mobil, di surga tingkat 3-2 nggak ada mobil. Yang ada mobil itu cuma di surga tingkat pertama teman-teman ya. Tingkat bawahnya tuh nggak ada mobil katanya ya. Entahlah, ini dia ngambil dari akidah mereka teman-teman, dari kitab-kitab mereka atau ngarang sendiri, saya nggak paham ya. Bang, nanti kalau abang bilang ada mobil, orang bingung bang. Karena tanya nanti pom bensinnya mana, yang lainnya mana. Ini gimana maksudnya bang? Ya biarin aja, dia bingung lah. Nggak, kalau abang bilang ada mobil jadi mirip kayak agama Buddha bang gitu bang. Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua itu ada kemiripan, karena agama Buddha kan dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia juga pemainnya. Itu roh-roh jahat, iblis-iblis juga yang main di situ. Waduh, bawa-bawa agama Buddha juga nih. Katanya di balik agama yang lain ada roh-roh jahat gitu ya, merendahkan agama lain terus meninggikan agama mereka sendiri. Sampai sini ya teman-teman paham lah ya, siapa sebenarnya yang intoleran di negara kita, yang membuat perpecahan antara agama di negara kita. Saya sebenarnya kasihan juga sama pengikut-pengikutnya, kan dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita seperti itu. Murtadin-murtadin palsu ditampilkan dengan cerita-cerita nyeleneh yang pada akhirnya memperburuk citra agama mereka sendiri. Nah, itu diapresiasi oleh mereka, diberi donasi, diberi dukungan, komentar-komentar. Wah, bagus sekali ceritanya, semoga Tuhan memberkati begitu-gitu. Padahal itu memalukan sekali teman-teman. Ya kita doakan aja semoga mereka dapat hidayah lah teman-teman. Minimal dapat akal sehat lah ya, biar nggak kayak gitu lagi. Dan kita nggak akan mundur untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Kalau mereka konsisten ya kita juga harus bisa konsisten. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Ebong musik nih bos, Ebong musik.